Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di kali ini kita akan membahas yaitu Superlab 2. Nah, kalian bisa download file kemarin yang di drag ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa klik yang doc. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya dari part 1 sampai part 11. Nah, kita masuk ke yang part 1 yaitu basic configuration. Nah, seperti pada video kemarin, kali ini kita akan konfigurasikan hostname, key switch, dan juga router sesuai dengan nama yang di display. Lalu kita konfigurasikan enable secret pada setiap router dan switch yaitu SID. Nah, di sini kita buka switch satunya. Lalu ke CLI, enable config host switch 1. Lalu di sini kita klikkan enable secret. Lalu SID. Nah, kita lanjut juga pada yang switch 2. Config. Lalu host switch 2. Lalu enable secret. SID. Selanjutnya kita coba pada router 2. Kemudian kita tekan host router 2. Lalu enable secret SID. Nah, lalu kita coba ke switch 3. Enable config, lalu host switch 3. Lalu enable secret SID. Nah, lalu kita coba ke switch 4. Enable config host SW 4. Lalu enable secret SID. Selanjutnya kita ke switch 5. Enable config host switch 5. Lalu enable secret SID. Lanjut ke switch 6. Enable config host switch 6. Lalu enable secret SID. Selanjutnya kita coba di multilayer 1. Enable config. Nah, di sini hostnya itu MLS 1. Lalu enable secret SID. Nah, lanjut kita ke router 3. Nah, di sini hostnya itu router 3. Lalu kita ke router 1. Di sini hostnya LTE 1. Nah, lalu selanjutnya kita ke router 4. Hostnya yaitu router 4. Lalu enable secret SID. Selanjutnya kita ke router 5. Di sini hostnya yaitu LTE 5. Lalu enable secret SID. Nah, yang terakhir kita ke multilayer 2. Lalu di sini hostnya MLS 2. Lalu enable secret SID. Nah, sekarang untuk di part 1 itu sudah selesai ya, teman-teman. Kita akan lanjut ke part yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 1, switch 2, dan router 2. Nah, di sini itu kita akan membuat VLAN-nya kan namanya yang sudah tertera di display. Di sini untuk namanya itu yaitu VLAN 10, 20, 30, dan 40. Karena di sini kita yang terhubung ke switch 1 itu hanya 10. Ini kita buat VLAN yaitu VLAN 10 untuk namanya. Di sini kita masuk ke switch 1. Di sini kita buat VLAN 10. Lalu name yaitu VLAN 10. 20. Lalu kita exit. Lalu selanjutnya kita akan masukkan interface-nya. Nah, di sini bisa terlihat di sini itu 0/2. Di sini kita masukkan interface rank, FA 0/2 sampai 3. Lalu SDM, switch port multi akses. Lalu kita SDA VLAN 10. Lalu spanning port. Nah, di sini kita exit. Nah, di sini kita masukkan interface rank FA 0/4 sampai 5. Di sini SDA, lalu SDA VLAN 20. Lalu spanning port. Di sini exit. Lalu kita di router switch ini terhubung ke router 2 melalui FA 0/1. Nah, di sini kita akan menerangkan dulu interface FA switch model trunking. Nah, lalu di sini kita buka switch 1. Lalu kita ketikkan interface FA 0/1. Lalu SBMT. Nah, lalu di sini disuruh untuk konfigurasikan VLAN. Di sini kita ketikkan switch port on VLAN 10 sampai 20. Kalau sudah kita konfigurasikan di switch 2-nya. Kita buat dulu VLAN 30. Lalu untuk namanya juga sama. Kita exit. Nah, selanjutnya kita akan masukkan interface yang ada di sini, yaitu FA 0/2 sampai 3, 2 sampai 5. Kita ketikkan interface rank FA 0/2 sampai 3. Lalu ketikkan SDA, lalu SDA
VLAN 30. Lalu kita exit. Lalu kita masukkan interface yang setelah kita belum spanning port ya teman-teman. SPA-PO. Lalu kita exit. Nah, kita masukkan interface yang F0/4 sampai 5. Lalu SPMA, lalu SPA VLAN 40, lalu SPA-PO. Nah, misalnya di sini FA itu terhubung ke router 2. Di sini kita akan menerangkan dulu kita masuk ke interface FA0/2 pada router 2. Pada switch 2. Di sini kita exit. Kita masukkan interface FA0/1. 0/1. Lalu SPMA. SPMA, lalu SP all VLAN 30 sampai 40. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan di router 2-nya. Interface interface FA1/0. Lalu kita tekan no insert. Di sini nyalakan dulu untuk portnya. Lalu selanjutnya kita akan buat. Nah, di sini kita exit. Nah, di sini kita akan buat, berarti kita buat interface 10 dan 20. Interface FA1/0.10. Lalu ketikkan encapsulation. .iq. Lalu 10. Nah, di sini karena VLAN-nya 10, di sini kita lihat dulu untuk IP address dari VLAN-nya semua. Nah, di sini kita memakai yang 10.1. Nah, di sini untuk router 2 itu menggunakan alamat IP pertama dari setiap. Nah, alamat IP pertama itu kan pastinya 10.1 karena ini 24. Berarti untuk subnya itu 255.255.0. 255.0. Nanti kita exit. Nah, nanti kita masukkan ke yang titik 20. Interface FA1/0.20. Lalu IP address di sini kita ganti, yaitu 20. Nah, selanjutnya kita konfigurasi juga di switch 2-nya. Kita exit. Nah, di sini kita exit. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/0. Nah, di sini kita tekan no insert. Lalu kita exit. Lalu kita ketikkan interface FA0/0.30. Lalu ketikkan installation .iq 30. Lalu IP address yaitu 192.168.30.1. Lalu subnya itu 255.255.255.0. Lalu kita exit. Nah, lalu kita akan juga yang 40 kita encapsulation interface FA0/0.40. Lalu encapsulation .iq 40. Lalu masukkan IP address-nya. Nah, di sini kita akan exit. Nah, di sini kita akan mengonfigurasikan DHCP server di router 2 untuk semua VLAN. Lalu kita setting DNS. Nah, di sini kita masuk ke router 2. Lalu kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Lalu network-nya yaitu 192.168.10.0. 255.255.255.0. Nah, di sini kita ketikkan default state router 192.168.10.1. Dan di sini juga kita memakai alamat IP pertama sebagai router atau gate-nya. Nah, lalu di sini untuk DNS-nya itu di sini kita pakai yang 192.168.100.2. Nah, di sini exit. Di sini saya akan melakukan sampai VLAN 40. Di sini saya akan percepat. Nah, di sini saya sudah membuat dari VLAN 20, 30, dan juga 40. Lalu di sini kita konfigurasikan untuk IP dari DHCP-nya ini. Kita ketikkan IP DHCP excluded yaitu 192.168.10.1. Selanjutnya saya akan mengecek IP DHCP-nya di masing-masing VLAN. Di sini kita buka isinya. Di sini saya akan coba di PC 1 dulu. Lalu kita klik yang DHCP. Nah, kalau sudah mendapatkan, selanjutnya saya akan coba pada VLAN 20. Di sini kita buka PC 0. Lalu operational IP DHCP. Nah, di sini juga sudah mendapatkan. Lalu saya mau buka yang VLAN 30. Yang 40. Kita stop live channel dulu. Nah, di sini sudah mendapatkan juga. Nah, di sini lakukan aktivitas. Nah, di sini saya akan coba dari PC 1 ke PC 0. Nah, kita coba lagi.
Nah, di sini hasilnya itu successful ya. Nah, kita masuk ke part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking switch 4, switch 5, 4, switch 3, switch 4, dan router 3. Nah, kita akan mengkonfigurasikan juga sama seperti konfigurasi yang ada di switch 1, switch 2, dan juga ketiga. Pertama, di sini kita akan buat dulu. Nah, di sini jumlahnya ada 50 dan 60. Lalu selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasikan setiap interface yang terhubung ke PC. Lalu di sini kita konfigurasikan DHCP server filter 3 untuk semua VLAN, setting server 192 di 1.8.1.2. Di sini kita buka switch 3, yaitu SIP konfigurasi. Nah, di sini berarti kita akan membuat VLAN 50 dan 60. Di sini kita buat terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita bisa exit. Lalu sekarang kita coba lihat interface. Di sini ada interface rank FA0/2 sampai 3, SDNA, lalu SDA, VLAN 50, spanning port, kita exit. Interface rank FA0/4 sampai 5. Lalu di sini ada switch port multi akses, lalu SDA, VLAN 60, spanning port. Nah, di sini 0/6 itu mengarah ke router kita. Kita akan dulu melalui FA0/6. Di sini kita isi dulu. Kita masuk ke switch 3. Lalu switch port multi 6. SB, TTOL, VLAN 50 sampai 60. Nah, di sini kita terangkan juga yang ada di FA0/1 yang terhubung ke switch 4. Nah, di sini kita exit. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/1. SDNT, lalu SB, TTOL, VLAN 50 sampai 60. Lalu sekarang kita akan konfigurasikan juga di switch 4-nya. Nah, di sini kita buat VLAN dulu. Nah, sekarang kita akan masukkan interface-nya. Pertama di sini kita isi dulu, dan di sini itu interface-nya itu 2 sampai 3, 4 sampai 5. Dan di sini kita masukkan ke interface rank FA0/2 sampai 3. Nah, kita masukkan interface rank FA0/2 sampai 3. Lalu switch port multi akses, lalu SDA, VLAN 50, spanning port, kita exit. Lalu kita masukkan interface rank FA0/4 sampai 5. Lalu switch port multi akses, SDA, VLAN 60, lalu spanning port, lalu kita exit. Dan sekarang kita juga terangkan yaitu satu saja, yaitu ke switch 3, yaitu FA0/1. Lalu switch port multi ranking SB, TTOL, VLAN 50 sampai 60. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 3-nya yang terhubung ke switch 3. Lalu kita masukkan interface FA0/0. Lalu kita tengok S-nya. Sekarang kita akan coba membuat interface-nya, ketikkan interface FA0/0.50. Lalu execution. .id 50. Lalu IP address itu 192.168.50.1.2. Lalu kita exit. Nah, sekarang kita buat untuk FA0/60-nya. Nah, sekarang kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan DHCP server ID DHCP pada router 3. Kita ketikkan ID DHCP full VLAN 50 network 192.168.50.0 lalu default 192.168.50.1 lalu DNS 192.168.100.2. Lalu kita isi selanjutnya yang 60-nya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan untuk IP DHCP. Kita isi dulu IP DHCP full. Nah, di sini kita memakai yang 50 dulu. 50.1. Sekarang yang 5 yang diganti 6. Nah, sekarang kita coba tes IP dan DHCP-nya di VLAN 50. Kita coba buka isi 8. Nah, di sini sudah ada, lalu yang ada baca juga yang terhubung ke switch 4. Nah, di sini juga sudah ada, di sini coba di VLAN 60-nya. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, di sini saya ada baca yang terhubung ke switch 4 pada PC 14. Dan di sini juga sudah ada. Nah, selanjutnya di sini juga kita disuruh melakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, di sini saya akan coba kirim dari VLAN 50 ke 60.
Nah, di sini saya akan coba kirim paket dari PC 8 ke PC 10. Nah, di sini saya coba lagi. Nah, di sini hasilnya successful, ya teman-teman. Nah, lanjut ke part yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN dan ranting pada switch 5, 6, dan multilayer 1. Nah, seperti biasa kita akan buat VLAN di sini itu untuk VLAN-nya itu dari VLAN 70 sampai 90. Nah, lalu kita akan konfigurasikan port bus di setiap interface yang terhubung ke PC. Lalu kita juga akan konfigurasikan DHCP. Di sini kita buka dulu switch 5. Nah, di sini kita buat dulu VLAN 70, host VLAN 70, lalu 80. Nah, di sini kita exit. Lalu kita ketikkan interface 0 slice 2 sampai 3. Switch port multi access. Lalu SPA VLAN 70. Lalu kita ketikkan spanning port. Kita exit. Lalu kita ketikkan interface FA 0 slice 4 sampai 5. Lalu SBMA. Lalu 80. Lalu spanning port. Lalu exit. Lalu interface RA FA 0 slice 6 sampai 7. SBMA. SBA VLAN 90. Spanning port. Nah, di sini kita ketikkan interface FA 0 slice 1. Lalu kita ketikkan switch port di ranking. Lalu tulis VLAN 70 sampai 90. Nah, kita akan konfigurasikan di switch 6. Di sini ada 3 VLAN, yaitu 70, 80, dan 90. Di sini kita buat dulu VLAN-nya, kita buka switch 6. Nah, kita exit. Nah, selanjutnya kita juga akan masukkan interface ini di sini, yaitu pada switch port, pada switch 5. Interface rank A0 slice 2 sampai 3. Lalu switch port multi access. Lalu switch port access VLAN 70. Kita ulang 2 sampai 3, lalu spanning port. Kita exit. 4 sampai 5. 80. Kita exit. 6 sampai 7. 90. Spanning port, kita exit. Nah, selanjutnya kita juga akan menerapkan dari switch 6 ke multilayer 1. Nah, di sini kita melalui FA 0/1 enable secret SIT. Interface FA 0/3. Interface FA 0/3. Lalu switch port multi tracking. Lalu switch port tracking all VLAN 70 sampai 90. Dan konfigurasikan mulai 1 kalau 1 itu melalui FA 0/3 dan dari VLAN 70 sampai 90. Sini exit. Lalu kita ketikkan interface rank A 0/2 sampai 3. Lalu switch port tracking installation. Lalu SBMP. Exit. Lalu interface VLAN 70. Di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.70.0.28.25.0. Nah, di sini sangat ini sampai teman. Lalu kita exit. Dari sini kita masuk ke interface VLAN 80. Dari sini tentunya kita menjadi 80. Kita exit. Lalu interface VLAN 90. Di sini 80 kita menjadi 90. Lalu kita exit. Nah, lalu konfigurasinya di sini selesai kita. Sekarang kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Sekarang kita ketikkan IP DHCP full VLAN 70. Lalu network 192.168.70.0 255.255.255.0. Lalu default 192.168.70.1. Lalu DNS-nya 192.168.100.2. Kita exit. Dari sini kita buat sampai VLAN 90.
Nah, di sini kita sudah melakukannya sampai 90. Selanjutnya kita akan konfigurasikan untuk IP excluded-nya. IP di PCP excluded 92.168.70.1. Kita exit. Nah, sekarang kita akan coba di VLAN 70-nya. Di sini sudah ada, lalu 70. Nah, di sini sudah ada. Lalu saya akan coba cek juga pada VLAN 80. Dan di sini juga sudah ada, teman-teman. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu NLSD multilayer 2. Di sini kita akan memakai VLAN 100. Kita buka multilayer 2. Lalu kita buat VLAN 100. Lalu kita masukkan interface VLAN 100-nya. Di sini kita masukkan IP address-nya. 192.168.100.102.25.25.25.25. Nah, di sini kita akan masukkan portnya. Nah, di sini itu FA0/1 dan 0/2. Lalu switch mode di akses. SDA VLAN 100. Kita exit. Nah, di sini kita masukkan ke interface FA. Interface line FA0/1 sampai 2. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu sekarang kita akan konfigurasikan SSD pada multilayer 2 untuk VLAN 100. Lalu di sini itu ada konfigurasi alamat IP. Manual di server. Nah, ini itu untuk server DNS, lalu di sini itu untuk server. Dan di sini kita ke server desktop. Server desktop. Lalu IP configuration. Si 92.168.100.2. Lalu DNS servernya 192.168.100. Lalu kita konfigurasikan pada web server. Selanjutnya saya akan mencoba ping di sini. Di web server saya coba ping. Ping 192.168.100.1. Nah, di sini kita coba juga ada servernya. Nah, di sini juga hasilnya TTL. Nah, kita masuk ke part 6, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between router dan MLS2. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di multilayer 2. Di sini kita itu akan melakukan konfigurasi point-to-point antara semua router. Ini dan juga multilayer 2. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di multilayer 2. Di sini kita lihat dulu kita router. Di sini router 3 dan juga 4. Nah, untuk IP-nya itu yang 18 ini kita masuk ke interface dari kita masuk ke multilayer 2. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/3. Lalu USB. Lalu kita ketikkan IP address 10.10.25.25.25.0.2. Lalu kita noise-nya. Nah, kita pakai address-nya yaitu 10.10.10 untuk subnet itu 25.25.2. Selanjutnya kalian bisa lalu karena 2 karena slash-nya itu 30 dan lalu lanjut ke juga yang mengarah ke router lain itu FA0/4. Nah, di sini kita exit. Lalu kita tekan interface FA0/4. Kemudian kita tekan USB. Lalu IP address 10.10.10.1. Lalu subnya 25.25.25.252. Lalu enter. Nah, kenapa di sini ada address 10.1 lalu sampai lalu subnya itu 25.25.2. Lalu kita tekan next ya. Nah, lalu kita masuk ke router 4. Nah, kita konfigurasikan dulu untuk interface FA. Interface FA 0/0. Lalu kita masukkan IP address yaitu 10.10.10.17. Lalu subnya 25.25.2. Nah, di sini di sebelah sana ada multilayer ini artinya IP address-nya yaitu 10.11 itu 25.25.2. Lalu kita tekan next ya. Lalu kita masuk ke exit. Lalu kita tekan interface FA 0/2. 2/0. Di sini kita masuk ke interface SE 2/0. Lalu IP address
10 suka 25 25 kita bisa. Nah, di sini kita masuk pada sekarang kita aplikasikan di router 5 ya, teman. Dari sini kita masuk ke interface F0 /0, lalu kita masukkan IP address-nya 21 usahanya 25.25.25.2. Lalu kita masukkan. Kita exit. Nah, lalu di sini itu SD2/0. Lalu kita masuk ke interface SD2/0, lalu IP address itu 10.10.10.14, lalu usahanya 25.25.25.2. Kita akan exit. Dari sini itu ada 4 jalur, yaitu di router 2, 3, 4, dan 5. Dari sini kita dulu yang mengarah ke tempat sini, makanya SD2/0. Dari sini kita masuk ke interface SD2/0. Lalu kita ketikkan IP address itu 10.10.10.9. Lalu subnya 25.25.25.25. Lalu kita tekan isi. Dari sini kita exit. Lalu kita masuk ke interface SD0/3/0. Nah, lalu di sini itu 10.10.10.13, lalu subnya 25.25.25.25.2. Kita tekan isi. Lalu kita exit. Nah, lalu kita masukkan interface FA4/0. Lalu ID address-nya itu 5. Lalu subnya 25.25.25.25.2. Lalu S-nya. Lalu kita exit. Lalu kita masuk yang mengarah ke router 2, yaitu FA5/0. IP-nya 10.11. Lalu subnya 25.25.25.2. Kita tekan isi. Nah, di routernya sudah, lalu sekarang kita coba pada root di router 2-nya. Nah, di sini kita masuk ke interface FA4/0. Lalu kita masukkan IP address. Terus 10.10.10.2. Lalu subnya 25.25.25.25.2. Lalu kita tekan isi. Nah, di router 3 itu ada 2 jalur yang mengarah ke router 1. Lalu ke wilayah 1. Nah, di sini kita akan buat 3 jalur yang mengarah ke router 1, yaitu FA. Nah, di sini kita masuk ke router 3. Nah, di sini kita masuk ke interface FA4/0. Nah, masuknya 25.25.25.2. Kita tekan isi. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface FA1/0. Lalu IP address itu 10.10.10.25, lalu subnya 25.25.25.25.2. Lalu kita tekan isi. Nah, kita coba pakai wilayah 1. Di sini kita masuk ke interface FA0/1. Nah, di sini pada wilayah kita no switchboard. Lalu kita masukkan IP address-nya 10.10.10.26 sampai 25.25.25.25. Lalu kita tekan isi. Sebentar, kita masuk ke router 2. Kita exit. Nah, di sini kita tulisan copy 10.10.10.1. Nah, di sini kan 100. Baik, berarti kita sudah rasio. Kalau misalnya kalian itu masih belum 100, berarti kalian itu harus lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang ke-7, yaitu konfigurasi IGRP in router 1, router 2, router 3, dan multilayer 1. Nah, berarti kita ya, di sini kan ada multilayer 1, router 3, 2, dan 1. Nah, untuk IGRP-nya itu di sini kita memakai ARP 10. Nah, lalu untuk kita pakai yang ini karena di sini 130, berarti kita pakai yang 0.0.0.3. Lalu kita juga summary, lalu kita coba konfigurasi seperti cek IP, lalu tabel routing, terus kita juga akan melakukan ping ke PC. Nah, di sini konfigurasinya saya akan mulai dari router 1. Dari sini kita pakai dulu. Nah, kita ketikkan router IGRP 10. Lalu kita ketikkan no auto strip summary. Kita ketikkan network, yaitu yang 10.2. Lalu di sini Newton itu 0.0.0.0.3. Nah, di sini kita ganti yang mengarah ke router. Nah, di sini kita ganti menjadi 4. Kita ke router 2. Nah, di sini kita ketikkan router IGRP 10. Lalu kita ketikkan no auto strip summary. Lalu kita ketikkan networknya, yaitu 10.2.
lalu lupatnya yaitu 0,0,3. Nah, kalau seperti tadi kita sudah terhubung dengan router 1. Nah, di sini kita memakai yang 10.0 dan di sini itu memakai yang di sini itu yaitu memakai kita ganti menjadi 255. Selanjutnya di samping menggunakan titik 10.0. Lalu kita ganti 255. Nah, kita ketikkan sampai 40. Lalu kita aktifkan juga. Nah, di sini kita juga pada router 3. Lalu kita ketikkan router AEPRP 10. Lalu no auto step sumari. Lalu kita ketikkan networknya yaitu 10.10.10.4. Lalu portnya yaitu 0.0.3. Nah, di sini empatnya kita ganti menjadi 24. Nah, lalu kita lihat di sini ada bulan 50 dan 60. Nah, kita konfigurasikan dulu. Nah, di sini kita ganti menjadi 92.10.50.0. Lalu tiganya kita ganti menjadi 255. Lalu yang 60. Lalu kita juga konfigurasikan di multilayer 1. Lalu di sini kita masukkan IP routing. Kita router AEPRP 10. Lalu kita ketikkan auto sumari. Lalu kita ketikkan networknya 10.10.24. Lalu buatnya. Nah, di sini sudah terhubung. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini kan berarti ada nilai 70, 80 sama 90. Nah, di sini kita masukkan networknya dari nilai 70. Nah, di sini kita ganti menjadi 80. Ini 90. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba cek di sini. Saya akan cek di router 1. Nah, di sini kita exit. Lalu kita ketikkan USH IP IPRP naik. Nah, di sini ada 10.2 dan 10.6. Berarti ini 10.2 dan 10.6 itu. Nah, lalu saya akan coba cek pada router 1, yaitu cek IP USH IP router IP root title. Nah, di sini kita yang ini banyak itu yang ini di sini itu banyak. IPRP di sini sudah ada dari 10 sampai 90. Berarti kita sudah berhasil. Nah, sekarang saya akan coba ping dari PC 0 ke PC 10. Oh, PC 10. Nah, di sini kita berarti. Nah, di sini sudah successful. Lanjut ke part yang ke-8 yaitu konfigurasi OSPF pin router 1, router 4, router 5 dan multilayer 2. Sekarang dua layer ini AS-nya itu OSPF wilayah ini itu berarti router 4 dan router 5. Dan multilayer 2 itu OSPF. Nah, di sini untuk OSPF-nya itu mengaktifkan memakai 1. Di sini saya akan dulu akses, di sini saya akan konfigurasi dulu pada router 1-nya. Nah, di sini kita ketikkan router OSPF 1. Lalu kita ketikkan networknya. Nah, di sini kita ketikkan 10.10.10.8. Lalu portnya itu 00.3. Lalu area 0. Lalu ketik juga yang mengarah ke router 5. Nah, di sini itu platnya kita rubah menjadi 12. Nah, sekarang kita coba pada router 4. Lalu kita tekan router OSPF 1. Lalu kita network yaitu 10.10.10.8. Lalu 00.3 area 0. Lalu kita konfigurasi juga yang mengarah ke multilayer. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan juga pada router 5. Lalu kita networknya yaitu 10.10.10.12. Lalu voltnya 00.3 area 0. Nah, kalau sudah di sini kita ganti menjadi 10.20. Sekarang kita konfigurasikan juga pada multilayer 2. Nah, kalau di multilayer 2 itu ada dua jalur yang mengarah ke router 4 dan juga router 5. Sekarang karena di sini multilayer 2, maka kita ketikkan IP routing. Lalu router OSPF 1. Lalu di sini networknya itu 10.10.10.16. Lalu voltnya 2 area 0. Nah, di sini nomornya kita ubah menjadi 20. Nah, kita juga untuk VLAN satunya berarti di sini kita ganti menjadi 255 karena 24. Nah, sekarang kita coba cek di router 1 saja.
Nah, di sini sudah ada yang 21 dan 17 berarti yang ini dan ini. Lalu kita coba cek yang itu is high build. Nah, di sini kalau no itu berarti kalau itu OSPF di sini sudah ada 16 sampai 20 karena sudah ada yang 100. Kita lanjut ke part yang ke-9 yaitu konfigurasi mutual disputation in router 1. Di sini kita pakai yang OSPF. Nah, jadinya seperti itu tidak bisa terhubung ke PC karena dia itu berbeda di sini ARP atau di sini OSPF. Itu mereka tidak bisa terhubung, misalnya saya pin dari DNS ke PC 24. Gagal karena kita harus melakukan mutual distribution. Nah, di sini kita melakukan satu karena di sini kita buka router 1. Kita isi. Nah, di sini kita ketikkan router IPRP 10. Lalu ketikkan red distribution OSPF 1. Matrix 1. Satunya sampai 5. Lalu kita ketikkan router OSPF 1. Sini kita open dari 10. Kalau di sini RT, dari sini itu pasti sekarang kita akan coba cek di router 4. Itu SRI build. Nah, di sini sudah ada yang E2, lalu saya akan coba di router 2. Nah, di sini kan ada tanda X. Nah, masuk dari tanda X itu adalah eksternal. Nah, di sini juga sudah ada yang ya, 100 yang Naruto-nya itu 100.0. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, lanjut ke part yang ke-10 yaitu configure DNS dan web server. Di dalam server kita akan membuat dengan IP 1.3 lalu yang record dan record. Nah, lalu yang web server juga akan membuat webnya. Di sini kita buka dulu yang DNS server. Nah, kita buka ke service. Lalu kita ke DNS. Nah, di sini pastikan on. Nah, lalu untuk namanya itu di sini kita memakai yaitu academy.sekolahan.id. Nah, di sini .com. Lalu IP address-nya itu 192.168.100.3. Lalu di sini tagnya itu record, lalu kita klik add. Nah, lalu di sini untuk namanya itu www.com. www.academy.sekolahan.com. Lalu IP address-nya yaitu academy.sekolahan.id.com. Lalu kita add. Salah goblok. Oh, di sini kita pakai yang Gmail. Lalu namanya itu academy.sekolahan.com. Nah, lalu kita juga buat di bagian desktop, lalu ke web server, browser. Ini kita service, lalu kita bagian yang HTTP. Lalu kita ke bagian yang index quality. Nah, lalu di sini kita mengubah yang Cisco pakai saja menjadi academy.sekolahan.id. sekolahan.id.com. .com. Lalu saya save. Nah, di sini kita lanjut part yang 11 yaitu konfigurasi akses list. Nah, di sini kita disuruh konfigurasikan akses list di multilayer 2 untuk kembali pakai HTTP ke server. Lalu kita juga disuruh menggunakan akses list dengan nama box HTTP. Disuruh melakukan aktivitas untuk memastikan bahwa sebelah kanan itu tidak dapat mengakses HTTP, tetapi dapat mengakses HTTPS. Nah, di sini kita konfigurasikan di multilayer 2 lalu kita ketikkan IP access. Di sini kita ketikkan IP access list. Lalu expanded block HTTP. Lalu ketikkan Denny TCP ANI 192.168.100.0. Lalu letaknya T2 mana 100 kalau datanya IPv 80. Lalu di sini kita akan permit mengizinkan IP ANI. Nah, lalu kita masukkan interface wilayah 100.
Di sini kita bisa blok IP akses group, IP akses strip group, blok HTTP out. Sekian dari pembahasan. Jumpa lagi, gua kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.